Seharusnya begitu, nggak usah lari kemana-mana dulu. Itu dulu yang kita pakai. Ya, itu dulu yang kita pakai sebagai dasar. Karena memang itu yang dikutip oleh mereka. Nah, untuk tadi Esra Soru dan juga untuk ya mereka ini kan keduanya adalah Calvinisme. Nggak usah ngaku-ngaku Anda dari Protestan. Karena Protestan yang benar-benar itu mengajarkan ajaran Martin Luther yang ada di layar ini. Makanya ketika Anda melihat gereja Lutheran di Jerman, itu mereka juga punya patung Bunda Maria, punya patung Yesus. Sudah berkali-kali saya tampilkan di sini. Oke? Kalau nanti kurang juga, saya tampilkan. Jadi kalian itu tidak tepat mengatakan kami ini Protestan, nggak tepat. Sebutkan saja Calvinis. Ya. Jadi sudah berkali-kali saya tunjukkan potongan video pembahasan mengenai patung yang ada di dalam gereja Lutheran. Ya, saya tidak bosan-bosannya, meskipun membosankan bagi Bapak Ibu yang suka menonton channel ini saya tunjukkan pada Anda, ya. Oke, sebelum saya berikan kepada Bapak-Bapak yang lain, tapi saya bacakan dulu 3 tulisan Luther ini. Yang pertama, ya, tulisannya bercerita, dia mengatakan begini. Seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Itu kata Martin Luther. Kemudian, tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan, jangan kamu mempunyai Allah-Allah lain di hadapanku, kecuali apa yang berkaitan dengan berhala. Tetapi gambar-gambar ataupun patung-patung dibuat tanpa berhala, pembuatan benda-benda tersebut tidak dilarang. Selanjutnya, kalau saya telah melukis gambar di dinding dan saya melihatnya tanpa berhala, maka hal itu tidak dilarang bagi saya dan seharusnya tidak diambil dari saya. Standar ganda dari omongan mereka tadi, bahwa kata bersujudlah, menciumlah, mereka istilahkan itu semua adalah menyembah. Ini kekerdilan berpikir saudara-saudaraku. Jangan terbiasa seperti itu. Itu kerdil. Mengatakan, oh kalau disujuti itu namanya menyembah. Kalau dicium itu namanya menyembah. Nanti jangan cium istrimu, nanti nyembah istri. Ya, jangan sujud di depan kaki ibumu meminta restu, nanti nyembah ibumu. Kan aneh. Ya kan? Oke, kita dengarkan video berikut. Saya screen apa saya screen. Oke. Angkat screen saya. Ya. Jadi saya hanya mau menanggapi yang diklaim oleh si Edis tadi bahwa tidak ada gereja lain atau tidak ada umat Kristen lain yang dia temui berperilaku seperti Katolik ya. Nah di screen itu adalah Ortodoks Rusia. Lihat, itu mereka mencium dan yang dicium mereka adalah ikon. Ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh yang tadi, gambar tadi kan. Nah, tetapi menariknya kalau kita lihat yang perempuan dengan membuat tanda silang ini, praktek ini juga kalau kita temui di gereja Katolik itu untuk anak-anak yang pada waktu mereka ke depan, tapi karena belum terima komuni pertama, mereka harus membuat sikap seperti itu sehingga pada waktu mereka ketemu pastor, pastor hanya memberi berkat di kening mereka karena mereka belum terima komuni. Dilihat dari sikap seperti yang dipertunjukkan oleh perempuan di belakang laki-laki ini. Tetapi yang jelas bahwa foto ini sudah menunjukkan bahwa Ortodoks Rusia sudah lakukan itu. Dan mereka skisma dengan Katolik sejak sudah dari 1000 tahun, hampir 1000 tahun ya. Itu Ortodoks Rusia. Sekarang kita lihat lagi dulu nih. Nah ini Anglikan ini. Ya. Ada korpusnya, di sini ada patungnya nih. Ada patung, lihat di sini. Ini Anglikan. Ya. Oke, kita lihat lagi. Ini Anglikan ini. Gereja Anglikan. Lihat, ada reliefnya
pendeta atau imam perempuannya. Otomatis begitu mereka beribadat ini pasti bersujud ke arah sana ini. Nah, lihat ini Lutheran di Jerman ini. Lihat ini, penuh patung ini. Lihat mimbarnya, lihat di atas ada patung-patung, ada patungnya lagi di sini. Artinya mereka beribadat ini pasti sikap berlutut itu mengarah ke arah-arah ini yang nanti dicurigai lagi menyembah patung. Kan repot. Ini Lutheran. Sama juga nih, ini Lutheran juga nih. Ada patung. Nah, ini yang dia katakan tadi kan, gitu. Nah, sekarang saya tunjukkan yang ini. Ini juga banyak patung ini. Nah, ini adalah gereja di mana Luther pertama kali memaku 95 tesis ini. Ini gereja ini. Ini gereja Lutheran. Nah, dia sudah mengklaim kan, dia mengklaim bahwa tidak ada Kristen lain yang sebagaimana Katolik. Ternyata kalau kita lihat baik Lutheran, Anglikan, Ortodoks sudah lakukan itu. Nah, kemudian kita coba lihat ini Bagan, ya. Bagan ini adalah sebuah bahan seminar tentang reformasi Protestan dalam sejarah gereja Katolik. Nah, kita lihat dia punya ini. Kalau tadi dia katakan dia Protestan, maka kemungkinan dia ada di jalur Lutheran. Karena Protestan identik dengan Lutheran. Kalau dia katakan ya, sudah jelas mereka Calvinis, bukan Lutheran. Maka mereka lebih tepatnya bukan Protestan, tapi Calvinis. Karena Calvin juga protes terhadap Luther. Solanya ditambah jadi 5. Martin Luther punya sola 3. Calvin menambah 2. Mengenai pendeta, organisasi gereja itu dirombak oleh Calvin. Makanya gerejanya Stephen Tong itu tidak sama dengan gereja HKBP. Yang notabene di Indonesia itu bisa dikatakan mereka adalah Lutheran. Ya, kalau mereka Protestan harusnya mereka gabung dong di Lutheran seperti HKBP, DNKP, GKI. Ini mereka punya sendiri. Jadi mereka Calvinis, bukan Protestan. Jelas kan? Karena mereka hasil protes dari Luther juga. Ya, jadi pengakuan-pengakuan semacam itu kan mendiskreditkan Protestan keseluruhan. Karena Protestan yang asli tidak seperti itu. Mereka punya ikon dan lain sebagainya. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya berikan dulu kepada Paman Sastro. Silakan, Paman. Oke. Selamat malam, Bang Gia. Terima kasih. Selamat malam, Bro Johnson Myong. Ya, selamat malam. Oke, berkah dalam. Mohon maaf, suara jelas nggak ya? Oh, jelas banget. Ya? Jelas banget. Oke. Ya, makanya Bang Gia, kadang-kadang kalau kita berpikir, kita lihat bahwa komunitas gerejawi, terutama di Indonesia itu pada nggak tahu akarnya pada di mana, karena terus gerejanya itu dari mana. Mereka pada kemungkinan besar pada nggak ngerti gitu loh. Ya, ngaku-ngakunya Protestan, padahal bukan. Kalau kita bicara secara jujur, ya, yang namanya Protestan itu hanya Lutheran. Karena kata protes itu pertama kali Lutheran yang mencetuskan, kan? Yang mencetuskan. Sedangkan yang lain-lainnya maupun Zwingli, kemudian dengan Calvin itu tidak pernah mencetuskan nama kata Protestan, gitu kan. Jadi kalau mereka ngaku-ngaku Protestan harusnya ngikutin ajaran Luther kan, tapi kan ternyata tidak, ya, tidak. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya, kalau kita lihat di sini, kebanyakan gereja-gereja di Indonesia yang komunitas gerejawi, mohon maaf ya, itu kebanyakan Calvinis. Kebanyakan Calvinis ataupun aliran-aliran yang karismatik dan lain-lain begitu ya. Kalau kita bicara Lutheran itu hanya 13 gereja, itu kalau kita lihat di organisasi Lutheran World Federation hanya 13 gereja yang sebagai anggota Lutheran. Tetapi lain-lainnya itu kalau ngaku-ngaku Protestan ya dipertanyakan, mereka nggak ngerti akar sejarahnya sendiri begitu kan. Nah kan seperti itu. Jadi memang kita harusnya mulai nanti kalau kita berbicara dengan saudara kita dari komunitas gerejawi, ya kita harus tahu jelas mereka standing posisinya di mana. Jangan hanya ngaku-ngaku Protestan ternyata bukan gitu kan. Bahkan kalau kita baca buku di
kalangan Protestan, sebetulnya di kalangan komunitas gerejawi itu ada denominasi dan non-denominasi gitu kan. Nah kalau Bang Gea mungkin punya gambarnya kan bisa tampilkan buat teman-teman gitu Bang. Ya silakan Nah, Roman. saya kebetulan nggak bawa, saya pakai HP Bang, jadi nggak bisa tampilin. Kalau Bang Gea punya kan ada kan, gitu kan, urut gitu kan, urut denominasi kan. Aliran ini berasal dari mana, aliran ini berasal dari mana, itu kan. Kalau itu kan bisa ditampilkan kalau punya. Nah, kan yang anehnya kan juga begini. Kalau kita lihat fenomena selama ini yang kita seringkali kan dapat tuduhan ya gereja Katolik, ya entah dari komunitas gerejawi terutama ya, sebelumnya dapat disimpulkan kan. Berarti memang mereka sudah diajarkan kebencian. Ya. Mereka sudah diajarkan kebencian. Apakah itu sebuah agama memang mengajarkan kebencian seperti itu? Bukankah agama itu harusnya mengajarkan kebaikan? Ya, tetapi malah mengajarkan kebencian. Jadi gimana ya? Lucu gitu, kata-kata mengikuti teladan Yesus, kasih, ya kan? Tapi faktanya mereka menyebarkan kebencian. Nah, itu kan sebenarnya bisa pertanyakan kan. Aneh loh menurut saya. Menurut saya secara pribadi itu aneh gitu loh. Ya, mengimani Yesus yang sang kasih itu. Tetapi faktanya menyebarkan kebencian, mengutarakan kebencian di publik lagi. Apakah itu yang diajarkan seperti itu? Ya, jadi kan kita pertanyakan gitu kan. Ya, sementara itu dulu Bang. Terima kasih, monggo lanjut.